在之前已经齐心协力的维护并且建立这个千岛之国。 Bahkan sebelum nama Indonesia ada, 身边的这个儿童们，他们都已经从小就培 semangat 养 persatuan 这个文 bangsa 化 telah ditumbuhkan dalam diri mereka sejak 我们要维 kecil. 护这个文化。 Wow, wow, wow. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, hari ini kita akan bahaskan ataupun kita memberikan pendapat, pandangan, opini, dan kita juga ya diskusi tentang berkenaan tentang yaitu semangat nasionalisme Tionghoa untuk kesatuan Indonesia guys ya. Dan kita akan sama-sama reaction, dan perkara seumpama ini memberikan satu tarikan ya kepada diri saya sendiri untuk saya lebih ketahui bagaimanakah semangat ya, semangat nasionalisme bagi orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia guys. Ini satu hal yang membuatkan saya rasa sangat-sangat penasaran guys ya, dengan judulnya Nihua, nasionalisme Tionghoa untuk kesatuan Indonesia. Dan ini juga guys ya merupakan dari channel yaitu channel Metro Shinwen Metro TV. Jangan lupa ya guys ya, seperti biasa juga like, comment, share, dan juga subscribe channel Metro Shinwen Metro TV. Jadi guys, apapun guys ya, ini satu hal yang sangat-sangat penasaran. Saya mau lihat bagaimanakah seumpama perkara ini ya, perkara ini menyebabkan orang-orang di Indonesia yang orang Tionghoa nasionalismenya tuh begitu sangat-sangat tinggi guys. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Oke, ni hao, ni hao. Indonesia tanpa tumpah darahku, Tangerang, Banten. Sejarah mencatat kedatangan pertama orang Tionghoa ke Indonesia sekitar tahun 1400. Sedangkan nama Indonesia baru dicetuskan tahun 1850 oleh James Richardson Logan. Oke. Yang mempublikasikan tentang Sumpah Pemuda itu adalah majalah Simpo yang dikelola oleh orang Tionghoa. Indonesia hanya bisa utuh kalau setiap anak bangsa mengatakan aku orang Indonesia, tidak lagi membawa sukunya. Nah, itulah keinginan saya dan itu mimpi saya sebagai salah satu anak Indonesia. Sebagai salah satu anak orang Indonesia. 大眼睛还是小眼睛，黄皮肤还是白皮肤，直发还是卷发，这些都是印尼人。印尼人虽然多样性，但他们团结一致。你好，观众朋友们，我们身在一个种族众多的一个国家，我们身为一个印尼人，当然要感到非常自豪。那我们的Oke guys, ada subtitle ya guys ya, terjemahan di bawahnya, bahasa Indonesia ya. 种类已经与众不同， Negeri yang kaya akan 但是我 suku 们都 budaya. 团结一致。我们的祖先在之前已经齐心协力的维护并且建立这个千岛之国。 Bahkan sebelum nama Indonesia ada, 身边的这个儿童们，他们都已经从小就培 semangat 养 persatuan 这个文 bangsa 化 telah ditumbuhkan dalam diri mereka sejak 我们要维 kecil. 护这个文化。 Wow, wow, wow. Wow guys. Wow. Nah, jadi buat saya adalah bahwa anak-anak itu dari kecil harus ditanamkan rasa kebangsaan, karena apa yang kami pelajari dari budaya leluhur, yaitu tentang 4 pilar cinta, cinta orang tua, cinta saudara, cinta kawan, dan cinta negara. Kata Indonesia ini baru kita kenal tahun 1850.
ketika seorang Scotland yang merupakan seorang lawyer, dia membela hak-hak adat, waktu itu dia mengatakan, ini bukan East Indies, ini lebih tepat Indonesia. Wow. Indo yang berarti India, Nesia yang berarti kepulauan. Berarti mereka di Indonesia guys ya, apa orang bilang warga Tionghoa, mereka dididik dan dibesar, ditumbuhkan dari sejak anak-anak kecil lagi guys. Sebab itulah jiwa nasionalisme tentang kesatuan Indonesia itu begitu sangat-sangat tinggi sekali guys ya, menjunjung sebagai anak bangsa Indonesia. Wow, keren guys. Mantap. Wah, Apa kontribusi dari orang-orang Tionghoa? Banyak. Orang-orang Banyak. Tionghoa membawa dulu sejarahnya yaitu pertanian. Tangerang dulunya Pertanian. adalah pusatnya pertanian. Bahkan katanya pun banyak yang diserap. Misalnya, pak itu artinya memukul. Sebutkan benda yang kita pukul pasti ada paknya. Paku, palu, pasak, parang. Ya. Nah, ka itu potong, pak itu mukul. wow. 许 Serapan 多在 dari 印尼的 bahasa 食材 China, 和菜 dari 肴， bahasa 最初 Tiongkok. 都是从早期中国移民带来的美食得到影响。而在印尼有不少食 Di 物的名字 Indonesia ada 也 banyak 是从 nama 中文翻译 makanan 过来 yang 的，比 diterjemahkan 如 dari 说 bahasa 面、 Indonesia. 肉丸 Mie,、 bakso. 油条等等。 Oh, 这些大多都是来自闽南的词汇，而在 OK 印尼的名称跟闽南的发音是差不多的。 mirip dengan pengucapan Minang. 现在这些来自中国的食材和食物已经成了印尼人民日常不可或缺的一部分。 Makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kue, Ya. kuali, okay, Kue, anglo, wah, wali, loteng. anglo. Ya, jadi loanwordnya juga banyak. Orang Tionghoa membawa tau kemari, yaitu kedelai. Kalau ditanam menjadi tauge, digiling menjadi tauhu, dahbu. Kue, kuah, kuali. Oh, jadi itulah yang membuatkan serapan itu pakai di sekitar di Indonesia guys ya. Mie, bakso. Oke guys. Wow. Busuk diasinin jadi taucio. Kira-kira itu kontribusi tidak? Oke. 在这所学校，孩子们通过艺术的表演 Dan di 形 sini 式 kita 展 melihat 示了他 anak-anak 们 yang 如何 sangat 尊重寻岛文化艺术的一面。 mengapresiasi seni 通过这 budaya. 次艺术表演和文化的实 Melalui 践， kegiatan ini 他们 mereka 也成了推广国家 menjadi 文化 duta 的大使。 pemersatu bangsa. Iya, Mantap. ya deg-degan tapi juga kayak seneng bangga gitu. Wah, Performnya Saman, Gambang Kromong, Liong. Siapa yang paling cinta Indonesia? Semua. Semuanya ya? Iya. Nah, siapa yang bisa hafal Pancasila Indonesia? Coba. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda, tahu nggak? Apa? Semua apa? Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. wah, keren. Oh, ini tarian apa nih guys? 作为 Nanti 一名 kalian 成 boleh 年人， turunkan di 应 ruang 该向 kolom 这些 komentar 孩 ya. 子们学习，学 Kita 习 yang 如何 dewasa 尊重文 seharusnya 化 lebih 差异， hebat dalam 并保持 menghargai 团结一致。 perbedaan dan menjaga Wawasan persatuan. kewarganegaraan, wawasan keindonesiaan itu harus ditanamkan dari bawah. Betul, Ditanamkan kebanggaan menjadi anak Indonesia. betul. Orang Indonesia harus tahu bahwa Indonesia ini tidak ada yang asli. Setiap orang diakui kami sama, sederajat. Ya. Jadi kata Sama. Indonesia ini harus dibanggakan tanpa lagi membawa agama, lalu suku, warna kulit, ya, yang sara itu sudah kuburkan. 虽然印尼人种多样化，且有300多个民族、700多种语言及方言，但他们都有一个共同点， 700那就 bahasa. 是他们身体里都流淌着身为印尼人的血液。每一位印尼人都为这个国家做出了 Setiap 贡 orang 献。 telah memberikan kontribusi di negara ini.
Mantap sekali guys. Mantap admin. Satu perkara yang baik untuk kita sama-sama ketahui sebenarnya. Mantap sekali. Ya. Wow. Oke guys, nah sebentar tadi kita sudah nonton bareng ya dengan Uncle, di mana kita melihat satu video yang sangat-sangat menarik bagi saya, sangat keren dari segi informasi yang disampaikan dan membuatkan kita meningkatkan ya semangat nasionalisme ya daripada apa yang kita nonton, yaitu dengan judulnya Ni Hao, Nasionalisme Tionghoa untuk Kesatuan Indonesia. Jadi kalau saya salah sebutan guys ya, kalian boleh koreksi di ruangan kolom komentar insyaallah. Jadi dari channel Metro Xinwen, Metro TV ya, kita dapat sama-sama saksikan, itulah yang dikatakan bahwa negara Indonesia ya dikukuhkan dengan beberapa perkara-perkara yang dapat menyemaikan, menanam sikap semangat cintakan kepada Indonesia. Jadi dari segi apa yang mereka katakan tadi itu seperti kayaknya kalau di Indonesia ya, semangat yaitu Pancasila perlu kita hafal, perlu kita wajib ya memahami, bukan setakat kita hafal tetapi perlu kita wajib dan menghormati Pancasila ya. Kalau di Malaysia pula kayaknya adalah rukun negara Malaysia. Jadi seperti mana kita nampak ya, setiap negara itu mempunyai semangat ya, semangat mencintai Indonesia, seperti kayaknya yaitu nasionalisme Tionghoa ya, wujud di Indonesia tuh sebelum namanya Indonesia pada tahun 1400 sudah berada di kawasan Nusantara, yaitu di negara Indonesia, dan bermulanya pada tahun 1850 sebentar tadi ya, kalau saya salah kalian boleh koreksi, barulah wujudnya Indonesia. Dan ada beberapa hal lah ya, sejarah-sejarah bermulanya Sumpah Pemuda dan juga sebagainya, pembentukan Indonesia, kemajuan demi kemajuan, lepas tu keberagaman dan sebagainya, ras, suku dan warna kulit, apa saja semuanya ada di Indonesia. Dan dikatakan juga walaupun mereka mempunyai 700 bahasa, tetapi mereka menggunakan yaitu satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Jadi guys, itulah yang membuktikan bahwa nasionalisme Tionghoa ini untuk kesatuan Indonesia begitu tinggi guys, begitu tinggi, dan banyak perkara-perkara diceritakan tentang serapan-serapan bahasa dari negara Tiongkok diserapkan ke Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi itulah sampai hari ini kita masih lagi menggunakan pakai. Oke guys, jadi itu adalah pandangan pendapat pribadi saya pada kalian teman-teman sahabat Uncle. Jika kalian ingin berbagi info dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.